Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara Spiritual Life, program yang pastinya akan selalu mengajar kita bersama-sama untuk belajar lebih dalam satu bagian daripada firman Tuhan. Hari ini kita masih akan belajar meneruskan bagian hari kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang dua macam dasar. Nah, hari ini kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dan ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang kesimpulan dari khotbah di bukit. Dari setelah sekian banyak Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus membuat satu kesimpulan tentang khotbah di bukit. Tuhan Yesus menutup dengan sebuah peringatan dan penghiburan untuk para pendengarnya semua pada saat itu, agar mereka semua tidak hanya menjadi pendengar atau tidak menjadi hanya sebatas level pendengar, tetapi juga Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar sepenuh hati menjadi pelaku firman. Nah, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini, dua macam dasar. Orang yang menggunakan dasar yang di batu karang dengan orang yang menggunakan dasar pasir dalam membangun rumahnya. Ini digunakan untuk menggambarkan orang yang sepenuh hati dan tidak sepenuh hati dalam mendengar perkataan Yesus. Orang yang sama-sama mendengar dan percaya namun tidak menjadi pelaku. Orang yang tersebut diumpamakan dia membangun rumah di atas pasir. Kenapa demikian? Orang ini sama-sama membangun rumah yang terlihat indah. Artinya sama-sama mendengar perkataan Yesus, sama-sama mengikuti Yesus, sama-sama percaya kepada Yesus, sama-sama membangun rumah di atas perkataan Yesus. Namun terlihat perbedaannya ketika bencana datang, ketika masalah hadir, ketika ada persoalan yang timbul. Itu akan terlihat perbedaannya dengan orang yang sama-sama membangun namun benar-benar membangun di atas perkataan Yesus, yaitu batu karang. Apa perbedaannya? Orang yang mendengar perkataan Yesus selama bertahun-tahun namun tidak menghidupinya, diumpamakan Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Akan roboh seketika ketika bencana itu hadir. Itu artinya ia percaya, ia tahu perkataan Yesus namun tidak menghidupinya. Pengetahuan seseorang dalam mengetahui perkataan Yesus, ajaran Yesus itu sangat penting Bapak Ibu. Namun yang harus diketahui adalah setiap perkataan Yesus yang kita dengar, setiap firman yang kita dengar, bukan hanya kita dengar dan kita tahu bahwa firman itu mengandung sebuah kebenaran, namun lebih daripada itu, sebuah firman atau sebuah kebenaran itu harus datang dan menyentuh sikap dan perilaku kita. Itulah tanda bahwa kita berdiri di atas perkataan Yesus atau berdiri di atas batu karang. Namun ketika kita menjadi orang yang tahu perkataan, mendengar kebenaran namun tidak melakukannya, kita sama saja seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, atau dengan kata lain, kita tidak bisa menghidupi firman itu sendiri. Saudara, pagi hari ini kita belajar mengenai hal dalam membangun fondasi yang benar, dalam sikap hati yang sepenuh hati, agar kita bisa menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang percaya yang sepenuh hati? Sudahkah kita menjadi orang percaya yang menghidupi firman, bukan hanya tahu firman dan melakukannya? Atau masih hanya sebatas orang percaya yang datang ke gereja, tahu kebenaran, mendengar firman Tuhan, namun kita belum mau untuk menjadi pelaku firman itu? Marilah hari ini kita mau belajar menjadi orang percaya yang sepenuh hati, menghidupi firman, tidak hanya sebatas tahu dan mendengar kebenaran, namun kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan, agar setiap kita bisa menghidupi setiap perkataannya, bukan hanya sebatas level pendengar saja. Mari kita mau menghidupi firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan memberikan kami semua
kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar bagaimana kami harus menjadi orang percaya yang tidak hanya menjadi orang percaya biasa-biasa saja, yang hanya bisa mendengar dan tahu akan kebenaran. Tapi kami juga mau belajar Tuhan hari ini untuk bukan saja kami mau mendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi alatnya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan pakai juga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus selalu ingatkan kami akan firman Tuhan kami dengar pagi hari ini. Segala aktivitas kami ke depannya kami serahkan juga ke dalam tangan pimpinan Engkau, biar Engkau juga yang terus bersama-sama dengan kami dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.